Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama ribatan matinan baina qulubi alladzi amarna bil ittihadi wa ta'awuni wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazuli fi dhalil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul alim wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi awwalan bi taqwallah wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق Allahul Azim. Para bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Hidayah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semuanya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya dan biasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang tengah melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ini, hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan, semoga Allah berkenan untuk memberikan ijabah, menerima segala amal ibadah kita, dan semoga kita jadikan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, apa yang kita rasakan sebagai
merupakan satu ketukan dalam hati nurani kita. Betapa sesungguhnya orang untuk meninggalkan makan dan minumnya bagi suatu ujian. Barangkali kalau kita sebagai orang berpuasa, pagi kita sudah berbuka dan masih tidak bisa menikmati sajian-sajian yang ada. Dan kalau kita berpikir lebih jauh, saudara-saudara kita, orang-orang yang kenal dengan mutafik, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak bisa memberikan kecukupan pada keluarganya, anak-anak cucunya, masih banyak di sekitar kita ini. Hadirin rahmatullah. Disinilah kita sesungguhnya dihimbau, diketuk hati nurani kita untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa memberikan uluran tangan pada saudara-saudara kita, mereka yang terbatas dalam kehidupannya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Hakikat makna puasa yang semacam inilah sesungguhnya mengajarkan kepada kita semua agar timbul dalam hati nurani kita untuk senantiasa menyayangi pada setiap hamba Allah, lebih pada orang-orang sesama saudara kita, orang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada di antara kita yang merasa apatis, merasa tidak mau tahu, merasa tidak ada perhatian sama sekali pada orang-orang yang bernasib lemah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Hadirin rahmatullah. Al-Quran dalam surat Al-An'am 153 yang telah saya bacakan di atas tadi, dibuka tadi, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah Al-Quran, tuntunan yang ada dalam Al-Quran seluruhnya ini. Sirati mustaqim adalah jalan yang lurus, jalan yang paling benar. Fattabi'uhu, maka hendaklah kamu melewati jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Hadirin rahmatullah. Ketika menjelaskan turunnya ayat Al-Quran ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu ilustrasi sebuah garis lurus, dan di kanan kiri garis lurus ini beliau menarik garis lurus lagi, di mana beliau mengatakan garis yang di tengah inilah merupakan jalannya Allah, petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran, dan harus menjadi jalan kebenaran bagi seluruh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'us subul, jangan kau ikuti jalan-jalan selain jalan Allah. Fatafarraqu bikum an sabil, niscaya kamu pasti akan bercerai-berai an sabilih, dari jalan Allah. Hadirin rahmatullah. Betapa kita menyaksikan tingkah laku dan pola tingkah manusia di zaman yang akhir semacam ini. Mereka yang menuruti hawa nafsunya masing-masing di luar tatanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Disinilah sesungguhnya puasa Ramadan mengajarkan pada kita semuanya untuk senantiasa kita kembali pada tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari tutur kata, pola pikir, tingkah laku yang kita perbuat, mudah-mudahan menjadikan gambaran seluruhnya merupakan perbuatan amal soleh, tidak lain yang dituju kecuali untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahullah, mudah-mudahan perjalanan hidup kita senantiasa kita landasi dengan niat ibadah pada Allah. Kita awali dengan basmalah. Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat. Itu intinya di dalam surat Al-Fatihah
Dan Al-Fatihah sendiri menurut para ulama tafsir, inti dari surat Al-Fatihah itu ada di dalam basmalah, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyebut asma Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Dua sifat keagungan Allah yang disebut dalam basmalah inilah, hadirin rahimakumullah, yang harus menjadi cerminan perilaku kita setiap saat, dimanapun dan kapanpun saja kita berada, dalam kapasitas apapun, dalam profesi yang kita jalan. Insya Allah, manakala kita berangkat dari norma dan ketentuan yang semacam itu, maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat sejahtera dunia dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum fi al-ayati wal hakim. Taqabbal minni tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل صلاة الجماعة، ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضيق إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.